Hai people, kembali lagi bersama saya Yafet. Tentunya kali ini saya akan memberikan informasi-informasi yang sangat unik seputar Viton Host yang konsepnya cocok untuk people milenial. Tentunya saya juga nggak lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari people yang sudah datang ke lokasi Viton Host maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media Viton Host. Nah, sebelum saya kupas tuntas semuanya, ada baiknya untuk people klik tombol subscribe, like, dan lonceng karena dengan kalian mengklik ketiganya kalian akan mendapatkan informasi lebih banyak di video-video selanjutnya. Nah, tidak usah basa-basi, segera kita ke lokasi yang mau kita kupas tuntas. Let's check it out. Oke people, sekarang saya berada di salah satu unit yang akan segera kita kupas tuntas. Tentunya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari people. Tapi saya nggak sendirian, saya bersama salah satu rekan saya, arsitek muda milenial dari Viton Host. Sheila, kemari Shell. Hai Fat, hai people. Jadi ada apa yang bisa gue bantu nih Fat? Nah gini nih Shell, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari people. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan people, ada pertanyaan dari pribadi gue nih. Nah, setelah gue masuk dari gate utamanya Viton Host, itu gue ngelihat suasananya tuh kayak di lembah pegunungan karena kontur tanahnya berkontur, berleveling. Kira-kira manfaat dan keuntungan dari people kalau misalkan menghuni di sini apa nih Sel dengan tanah yang berkontur? Sebenarnya bentuk kontur tanah seperti itu tuh sangat menguntungkan sekali ya untuk lingkungan ini. Jadi dia bisa membantu sirkulasi udara di lingkungan ini. Jadi kalau misalnya kita masuk bisa kita rasain lah kan di lingkungan ini tuh terasa lebih adem gitu dan lebih berangin gitu. Nah itu sebab. Nah tapi bener sih people yang dibilang sama Sheila, gue ngerasain banget kalau misalkan berdiri di Viton Host tuh terasa kayak di riset, kayak di pegunungan, berasa kayak di lembah karena bener-bener nyaman banget, sirkulasi udaranya tuh bener-bener nikmat banget. Oke Shell, sekarang pertanyaan dari people nih. Dari bagian depan aja, people tuh bertanya-tanya, kenapa sih bentuk bangunannya banyak lekukan dan ada aksen-aksen rosternya seperti ini? Ini ada manfaatnya atau cuma sekedar estetika? Oke, gue jelasin dulu ya dari segi fasadnya. Jadi kalau kita bisa lihat dari bentuk bangunannya ini kan mengecil lalu membesar di bagian atasnya dan ada lekukan yang cukup tajam gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya fungsinya ini untuk membantu pergerakan sirkulasi udara juga. Nah sedangkan untuk rosternya sendiri itu sebenarnya fungsinya sebagai second layer dari si bangunan ini. Jadi panas dari matahari tidak langsung masuk ke bangunan, dia fungsinya sebagai peredam panas gitu. Wah keren tuh people, jadi memang nggak cuma sekedar estetika atau aksen, jadi memang ada fungsinya. Nah selain tampak depan tadi udah menarik banget, tampak depan ini juga memiliki carport yang cukup luas karena bisa 2 mobil. Itu unit yang paling kecil people. Begitu. Oke sekarang people, mungkin Sel kita ke bagian dalam kali ya. Oke, tapi sebelum masuk ke bagian dalam, gue akan jelasin tentang handle pintu kita. Jadi ini handle pintunya ini custom, cuman ada di Viton Host saja. Jadi bisa dilihat ya dari bentuknya sangat elegan dan minimalis sekali. Terus sangat ergonomis. Jadi ini udah melewati test and trial gitu. Ini bisa dihandle dengan 2 cara juga, Fat. Seperti ini dan seperti ini gitu. Wah keren banget people, jadi handle pintunya aja itu bener-bener di custom sendiri. Jadi people nggak akan temuin tuh di perumahan-perumahan lainnya, ini cuma ada di Viton Host. Gitu. Sekarang kita ke bagian dalam kali ya. Oke. Gitu. Wow, Sel ini keren banget nih, sumpah keren banget konsepnya. Ini kan split level ya. Iya benar. Di perumahan lain tuh banyak juga nih yang konsepnya split level. Yang membedakan Viton Host dengan perumahan lainnya, apa ya kira-kira nih? Sebenarnya yang paling bisa kita lihat langsung itu bentuk split level kita ini beda sama yang lain ya. Kalau yang lain itu cenderung void-nya itu
berada di tengah-tengah bangunannya itu. Kalau misalnya di Vital House kita selalu mengoptimalkan di pojok gitu voidnya, supaya setiap titik-titik tertentu, contoh bagian dining room, living room, dan study room itu dapat merasakan suasana high ceilingnya langsung gitu. Jadi lebih terkesan luas meskipun dia konsepnya split level gitu. Keren banget V-People. Jadi saya sendiri juga benar-benar amazed banget nih. Jadi nggak cuma V-People doang yang amazed, saya pun amazed banget dengan konsep split levelnya Vital House tuh emang berbeda dengan konsep perumahan lainnya gitu kan. Nah, gini nih Sel, kita kan udah terjawab semua nih V-People ya mengenai konsep split level di Vital House. Sekarang ada pertanyaan berikut dari V-People, karena waktu masuk komposisinya kok langsung ketemu pantry dan ruang makan. Manfaat lebihnya kalau posisi pantry dan ruang makan di depan apa nih Sel? Oke, jadi gue jelasin ya kenapa alasan kita taruh pantry di sisi depan. Jadi sebenarnya tuh kita mau mengoptimalkan penghawaan secara alami gitu loh. Jadi saat penghuni sedang masak, mereka tidak perlu menggunakan kitchen hood maupun menggunakan exhaust. Jadi lebih irit listrik ya yang pastinya. Mereka cukup perlu membuka jendela and that's it, udah cukup banget gitu loh, Fet. Nah, tuh V-People udah dapat jawabannya semua kan? Oke, sekarang kita tadi di bagian depan sudah, bagian awal tampak dalamnya juga sudah, konsep split level juga, V-People juga udah dapat jawabannya semua. Sekarang kita mungkin ke ruangan lainnya nih Sel. Kan kalau kita lihat ke bawah nih Sel, kalau kita lihat ke bawah ini, di ruangan bawah ini tuh saya ngerasa banget tuh kayak masuk ke ruangan rahasia. Itu ada bagian kamar tamu, ada toilet, ada service area dengan komposisi seperti itu. Ini kan kayak service ya. Kelebihannya apa tuh? Sebenarnya ruangan yang di semi basement itu kita dapat dari adanya split level ini. Jadi ini ruangan ekstra yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, ruangan ini juga fungsinya ini sebenarnya multifungsi. Ada beberapa yang menjadikannya sebagai kamar tidur untuk lansia. Jadi mereka tidak perlu naik sampai ke lantai 2 untuk kamar tidur mereka gitu kan. Karena di sini juga udah ada kamar mandi, aksesnya deket banget gitu kan, cuman sebelahan. Jadi udah cukup banget gitu. Tapi ada juga beberapa penghuni yang menjadikan area ini sebagai studio mereka atau office mereka. Jadi lebih dapat feeling private-nya gitu loh, ada di bawah ini. Terlebih dengan bukaan-bukaan jendela, jadi mereka nggak perlu nyalain lampu gitu kalau misalnya masih pagi atau di siang hari gitu. Mereka cukup membuka jendela, cukup banget gitu, Fet. Keren. Nah, V-People sudah terjawab ya pertanyaan berikutnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke area living room, study room. Sekarang kita langsung ke atas aja Sel ya. Gitu. Nah Sel, kita sekarang udah posisinya di atas nih, di bagian living room. Di atas kita nih setengah lantai ya, nih kayak mezanin itu ruang belajar. Nah kira-kira konsep split level di Vital House tuh ada korelasinya nggak sih dengan pandemi saat ini? Terus sebenarnya cocok nggak? Kan sekarang sudah mulai masuk new normal nih ya. Itu ada hubungannya nggak, cocok nggak dengan kalau misalkan rumah ini buat para V-People milenial, dia beli di sini, cocok nggak nih dengan kondisi seperti ini? Tentunya nih Fat, dengan area split level yang memisahkan area living room dan study room sebenarnya udah kita pikirkan jauh hari sebelum dari adanya pandemi ini. Sebenarnya hal ini kita desain berbasis dari riset tim desain kita. Jadi milenial itu cenderung bekerja di luar rumah karena tidak ada area khusus untuk mereka bekerja di dalam rumah. Nah, oleh karena itu kita desain sebuah area khusus untuk mereka bekerja, tapi masih dapat terhubung dengan beberapa area lain di dalam rumah. Jadi masih bisa berkomunikasi lah dengan orang rumah. Jadi bisa dibilang ini rumah yang tepat banget ya buat era new normal sekarang yang mengharuskan mereka kerja dari rumah. Selain itu, kita selalu mengoptimalkan adanya jendela pada setiap sisi ruang kita.
Sehingga selain udara dapat masuk, sinar matahari juga dapat masuk. Jadi hal ini bagus banget ya untuk di era seperti sekarang, karena panas dari sinar matahari juga bisa membantu membunuh kuman, dan udara yang didapat dapat mengurangi kelembapan pada ruang. Selain mengurangi kelembapan juga dapat menambahkan oksigen ya. Jadi pas banget gitu, Fat. Apalagi kondisi ini normal ya. Nah, people, sekarang kita berada di bagian akhir, tepatnya di bagian lantai paling atas. Di sini komposisinya ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan, Mas ya. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 ya, Fat ya. Tapi sebelum masuk ke area kamarnya, gue akan jelasin nih detail handle pintu kita. Jadi ini kita desain eksklusif juga ya. Bisa dilihat ini minimalis banget dan elegan banget gitu. Jadi handle pintu dan daun pintunya ini terkesan menyatu gitu. Tidak ada tonjolan untuk handle pintu. Keren. Lagi-lagi eksklusif banget nih, people. Di desain memang bener-bener nggak ada yang punya gitu. Ini memang khusus hanya di Viton House untuk desain handle pintunya. Yuk kita mungkin ke bagian dalam kali, Sal. Oke, Fat, jadi ini masuk ke area kamar tidur anaknya. Jadi di area kamar tidur anak ini kita bisa lihat ada jendela yang cukup besar untuk masuknya udara dan sinar matahari langsung. Oke, sekarang kita masuk ke area yang paling spesial dari desain kita. Ini bagian keren sih, yang keren Iya, banget. Jadi bener dari banget. ruangan kamar tidur anak, ini dia punya kamar mandi itu private, benar-benar kamar mandi di dalam. Tapi people nanti bakalan tahu nih lebih keren lagi. Yang emes banget tuh kamar anak ini bisa terhubung langsung ke kamar utama. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah kamar mandi yang menghubungkan antara kamar tidur anak dengan kamar tidur utama. Jadi kalau di luar negeri ini bisa dibilang Jack and Jill bathroom. Jadi ini artinya tuh adalah satu kamar mandi yang ada di tengah yang dapat dikoneksi dari 2 kamar tidur utama gitu. Dan kelebihannya ini ya bisa kita lihat setiap kamar ini tetap memiliki kamar mandi privat gitu, terkesan seperti memiliki kamar mandi privat. Jadi kayak ada ensuite bathroom untuk mereka sendiri gitu. Keren banget gak tuh people gitu. Ini nih yang bikin emas banget ke people, bahkan kita semua. Jadi arsiteknya tuh bener-bener memikirkan secara detail. Bayangin kamar anak terkesan punya kamar mandi pribadi gitu, padahal ini connecting ya. Iya, benar banget. Oke, sekarang kita menuju yang berikutnya nih. Oke, Fat, tapi sebelum kita masuk ke kamar tidur utama, gue akan nunjukin salah satu desain eksklusif di Viton House juga. Jadi ini adalah tempat untuk penaruh sabun. Nah, desain ini kita buat dengan tujuan supaya air tidak mudah tergenang di dalamnya, jadi tetap bersih gitu loh, Fat. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utama di unit ini ya, Fat. Jadi di setiap unit Viton House ini kita menyediakan area lekukan. Lekukan ini tujuannya itu untuk area wardrobe mereka biar terkesannya rapi gitu loh. Jadi ini emang area khusus untuk area wardrobe. Lalu kita juga menyediakan balkon langsung untuk kamar utamanya. Jadi mereka bisa langsung keluar dan melihat view yang ada gitu. Jadi ada bukaan yang cukup besar. Nah itu dia people, terjawab sudah hal-hal yang membuat people penasaran. Untuk info lebih detail, people bisa datang ke Viton House atau komen di bawah ini. Sampai jumpa, thank you dan bye-bye.